Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Untuk beribadah sedikit hormat Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua TKN, Ketua rombongan dari Baiker Subuh hingga Ciamis, ada ya tokoh masyarakat di ulama, kita saya disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan orang saya tampil di majlis dari rahmat Allah sehingga jari-jari yang ditakdirkan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bahwa ketika Allah berkehendak baik kepada seseorang, maka orang itu akan dimudahkan dalam pemahaman agama. Jadi kita niatkan hadir di sini silaturahmi tolabul ilmi, karena barang siapa yang berjalan menuju ilmu sa'alallahu tariqan ila jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan ia meren salah satu jalan kurang menuju ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqaddimah singkuring ringan kami payung. Insyaallah langsung ke materi. Biasanya setiap ahad subuh memang sudah kita jalan sekitar kainate pertemuan ke-12. Karena memang ini masih baru, kita coba untuk belajar lagi, memahami perlahan tapi pasti memahami lagi tentang Islam. Biasanya sama muka kita biasanya mengalir nama uang kajian apa itu kuliah itu umum aja. Biasanya buka kita pembahasan kita tadarus dari satu bab ke bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. 30 menit dulu ya, insya dari ngopi, semangat dari ngopi santai. Di dalam Al-Quran ada keterangan atau firman Allah yang menyebutkan innama ya'muru masajidallah. Dalam tafsir disebutkan bahwa ketika satu ayat diawali dengan kata innama, innama itu kata yang bermakna adatul khasri. Jadi ada batasannya, seperti innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kata innama itu di dalamnya pasti menerangkan yang tidak boleh keluar dari jalur itu. Makanya sodako hanya untuk sodako jarak itu hanya untuk 8 asnaf, nggak bisa yang lain. Karena dibatasi dengan kata itu innama, maka innama yang menuju bil masajid. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu ada batasannya. Maksudnya tidak semua orang bisa datang ke masjid, bisa memakmurkan masjid. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masjid itu unik, Pak. Dekat bisa disebut jauh, jauh bisa terasa dekat. Bisa. Kenapa? Karena innama itu dibatasi itu. Sok harus mencari jaraknya beberapa meter saja, tapi akan terasa jauh.
Tapi baik kesepuhan mungkin ada yang dari Cikoneng, ada yang dari mana, datang ke Cimahi, berapa jaraknya? Datang. Kenapa? Karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngobrol dengan Pak Agus dengan rekan-rekan DKM, sering ada celoteh kata-kata kayak dia. Jadi sangkanya jadi sangkanya ayam masjid dia. Dari dulu ya belum ada masjid Pak, tanah kosong. Jadi kita ke masjid ada yang tetangga sana, ke masjid yang di sini. Dari Allah itu keluar, ianya terisangka, kemudian dia ke pangeran dengan kedua. Kami ini jadi dekat ke masjid, kira-kira atau mau ada ke masjid, wayang. Itulah banyak hikmah itu. Nah, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, pembangunan yang digerakkan itu adalah pembangunan sumber daya manusia. Belum menyentuh kepada politik, belum menyentuh kepada ekonomi, tetapi yang pertama beliau bangun adalah pembangunan sumber daya manusia. Dirintis kepada orang-orang terdekatnya. Makanya ketika dibangun dulu sumber daya manusianya, melahirkan orang-orang yang secara kualitasnya luar biasa. Kita mengenal ada Abu Bakar Siddiq, kita mengenal ada Umar bin Khattab, kita mengenal Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam memperdayakan sumber daya manusia tidak lepas yang namanya adalah komunikator yang tinggi. Maka jika Masjid Al-Barkah ingin dimanajemennya dengan bagus, harus ada komunikator yang tinggi. Baik kesubuhan dari Ciamis jika ingin benar-benar bagus manajemennya, harus ada komunikator yang tinggi, yang mampu menyampaikan pesan-pesan yang bisa diterima oleh semua anggotanya. Siapakah komunikator yang umum itu? Dia Nabiullah Muhammad SAW, menyampaikan kepada seluruhnya. Kenapa? Karena di dalam diri Rasulullah ada kecerdasan, ada kejujuran dengan sifat-sifat yang mulianya. Maka pada dasarnya orang kesemuanya adalah komunikator yang hebat bagi keluarga orang. Bagaimana orang mampu menyampaikan pesan kepada keluarga orang, kepada anak orang, kepada istri orang. Maka ketika komunikator itu mampu menyampaikan pesan-pesan positifnya kepada keluarga, minimal dalam komunitas terkecil, maka orang mampu menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat yang lebih banyak lagi. Dialah Rasulullah Muhammad SAW. Maka keberhasilan Nabi Muhammad dalam manajemen pergerakan dakwah Islamnya lalu kurang baik diterapkan di dalam sistem manajemen apapun, di masjid, di rumah, di komunitas, di keluarga, apapun perkumpulan-perkumpulan orang, di desa, di dusun, segala macam. Yang pertama kali beliau bangun adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi upami urusan pilih lancar, manajemen pilih bagus, yang pertama kali oleh Rasul dibangun itu adalah menjalin komunikasi yang intens, yang berkualitas, sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat wasibu sholat, menyambungkan. Makanya semua kebaikan yang terkumpul ketika berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang disebut dengan sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, hakikatnya itu menyambungkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
koneksikan gitu, nyambung. Karena sebagus apapun perencanaan manusia, sebagus apapun ide manusia, ketika tidak ada konektivitas dengan Allah, itu tidak akan memberikan kebaikan. Makanya kebaikan yang dibangun oleh manusia yang mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang disebut dengan hasanah. Sehingga kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenapa hasanah? Karena di dalamnya ada nilai kebaikan yang mendapatkan apresiasi dari Allah. Kenapa? Itu hasil dari adanya konektivitas urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul membangun komunikasi syariat Allah yang luar biasa. Jangan ditanya bagaimana sholat Nabi Muhammad SAW. Makanya sholat tarawih dulu soalnya sejamaah. Iya, sholat tarawih karena biasa atau sesuai saran sunnah Rasul. Jemaah akan ada kalau sesuai sunnah Rasul, Pak Ustaz. Kalau Bapak kahiji maca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua maca surah Al-Imran. Duh Pak Ustaz, kan biasa weh. Nyari itu soal panas weh. Hari kahoyong kurang kecita-citanya hayang asup ka surga, tingkatan surgana hayang surga Firdaus, atau hisabna hayang diringankan, siksa kuburna hayang diringankan. Tetapi konektivitas Allah Subhanahu wa Ta'ala jarang dilakukan. Itu siapa kita? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa langkah yang pertama adalah berjalin komunikasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik mungkin dan sesering mungkin. Yang kedua, dilakukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menerapkan nilai-nilai ketakwaan itu secara berjamaah. Karena nilai-nilai berjamaah itu sangat tinggi. Makanya di dalam sehari semalam itu sholat bagi laki-laki tempatnya adalah di masjid secara berjamaah. Dan hari ini alhamdulillah wa syukurillah kurang sadaya muncul mengembalikan lagi motivasi itu di dalam sholat berjamaah. Yang Allah sukai adalah sholat berjamaah, 2 orang lebih baik dari 1, 3 lebih baik dari 2, 4 lebih baik dari 3, 5 lebih baik dari 4. Artinya semakin banyak jemaahnya di suatu masjid, maka semakin Allah sukai. Jadi kalau sholat subuh terus paling di masjid, dia sholat subuh, sholat lohor nanti sampai diharapkan berjamaah. Sholat itu asal berjamaah lagi. Sampai itu dari untuk memotivasi sholat berjamaah itu ada yang bersifat memotivasi. Sholat berjamaah siapapun sholat tadi biasa bisa diwajibkan sampai itu ketika Rasulullah ya sholat berjamaah. Kenapa? Karena nilai sholat berjamaah itu 27 derajat. Bukan itu 1, 2, 3, 4 sampai 20, tapi jarak 1 sampai ke 2 derajat itu diukur dengan 500 tahun. Jadi disebut 27 derajat, disebut 10 dapat 1 kebaikan. Itu bukan itu 1, 2, 3, 10, tetapi 1 jarak kedua itu 500 tahun, 2 sampai ke 3 itu 500 tahun dan dimotivasi. Sampai-sampai ada dalil yang menghimbau atau Nabi pada
kesannya lebih keras lagi. Walaupun Rasul tidak dilakukan, seperti siapa akan ke sholat berjamaah ke masjid, maka akan bakar rumahnya. Walaupun tidak dilaksanakan oleh Rasul. Wa'asnya dalam jalan untuk ke masjid itu mana? Itu hanya ungkapan apa? Untuk menegaskan saja. Saking bagi laki-laki wajibnya adalah sholat berjamaah di masjid. Jadi Kanjeng Rasul membudayakan bahwa nilai-nilai kebaikan itu dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW berhasil menjadi komunikator yang hebat di dalam dakwahnya itu karena mewujudkan atau membangun spiritual kolektif. Kalau spiritual kolektif membangun kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti seukur kalau diri sendiri, tetapi diharapkan mampu menyebar kepada orang-orang sekitar yang lebih luas lagi, bisa berkomunikasi menyebar dengan lingkungan masyarakat. Jadi soleh teh sampai ukur jangan sholat. Menanamkan nilai baik itu tidak sebatas pada keluarga saja, tetapi Kanjeng Rasul menanamkan nilai kebaikan itu membangun spiritualitas kolektif. Soleh teh kudu sadaya. Nah, iman itu harus dirasakan oleh semuanya yang berada di lingkungan itu. Takwa itu harus diterapkan nilai-nilainya kepada di lingkungan yang sekitar itu. Maka itulah yang disebut atau yang dimaksudkan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Di dalam Al-Quran itu ada bahasa Al-Qura. Qura itu kampung atau daerah. Tetapi di Quran juga ada kata-kata baldah, ya Ustaz. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Sama makna negeri. Uniknya Al-Quran itu seperti itu, Pak. Jadi untuk mengabarkan kepada maksud tertentu itu penggunaan katanya itu lebih spesifikasi lagi. Kalau Qura itu satuan terkecil, kalau enggak RT ya anggaplah desa. Kalau balda itu lebih luas lagi, negara. Al-Quran menyentuhnya tidak atas nama negara, tapi walau anak ahlal Qura lebih sempit lagi. Lamun di biji kampung, lamun di biji desa mekarja di bawah. Sekarang lamun di desa mekarja walau anak ahlal Qura amal jamana arima. Kenapa yang disebut iman bukan takwa? Yang mahal itu iman. Yang iman belum tentu bertakwa, yang takwa pasti beriman. Makanya disebut walau anak alam Qura aman, lalu di sisi kampung, di Ciledug, di desa, penduduknya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa taqaw dan bertakwa. Inilah perwujudan dakwahnya Rasulullah, harus membangun spiritualitas kolektif. Semuanya harus merasakan. Jadi tong sholat tong jam seorang musuh datang ke masjid dan berpikir balik, pikir balik. Dia tidak meratakan nilai ketakwaan itu kepada yang lainnya, dakwah kepada yang lainnya, saling menasehati. Ada yang kekurangan dibantu, ada yang kesusahan kita tolong. Itu nilai berjamaahnya. Makanya ketika habis sholat berjamaah, sasalaman kita bisi ayaan ke itu hadir kenal. Tanya, wah Pak, si Anu terbiasa ngiling berjamaah, kenal putra nak menuju ke dalam, menuju ke bingungan di mana sampai biayanya. Cepat ketua DPRD, jemaah, suasana mulai sholat. Sholat aku beres masalah, keluar dari masjid berjamaah, antadina masuk ke masjid dalam suasana muka orang ketika keluar seri, itulah nilai berjamaah. Ada orang yang berjamaah kita sentuh lagi,
dukuring aja global masalah. Ya jemaah kita bantu masyarakat. Beres di masjid ketika keluar dari masjid jangan bersirik ini. Itulah nilai-nilai spiritual kita sekarang. Jadi bisa menyebabkan keimanan dan ketakwaan itu kepada yang lainnya. Makanya janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Ketika semua itu sudah terwujud, ketakwaan yang kolektif, semuanya merata di kampung itu beriman bertakwa, di desa itu beriman dan bertakwa, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Allah akan buka segala pintu keberkahan yang turun dari langit yang keluar dari bumi. Hujan tidak menjadikan bencana, tetapi menjadikan rahmat. Yang dari bumi tumbuh-tumbuhan muncul akan menjadikan sumber kehidupan di alam dunia ini. Tirubur jadi rahmat, dihandap jadi rahmat kemanfaatan. Maka unta ini simpulnahmu berintrospeksi, tidak menyalahkan siapapun, hanya mentafakuri setiap peristiwa-peristiwa bencana yang terjadi, setiap fenomena yang terjadi di dalam Islam itu tidak hanya sekedar fenomena. Dia mah bagi diri pribadi cuma merenung saja, ya Allah, lulus sama wajib itu semuanya Allah yang semuanya Allah sudah tertuliskan dalam lauh mahfuznya. Setiap kejadian sekecil apapun, gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, itu bukan sekedar fenomena alam. Apakah sudah kehilangan keimanan dan ketakwaannya di negeri ini, sehingga pintu-pintu keberkahan yang dari langit apakah engkau sudah tutup, sehingga mendatangkan berbagai macam bencana dan kurang perantos kesaksian sadayana? Maka perbanyaklah istighfar dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalin lagi komunikasi sama Allah lebih erat lagi, karena sesungguhnya sama sekali kehidupan orang harus diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diharapkan adalah baldasun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adem, masyarakatnya iman, masyarakatnya takwa, maka keberkahan itu Allah dibuka seluas-luasnya pintu keberkahan yang dari langit maupun yang dari bumi. Tapi cek Al-Quran dan kancah banyak dari jamaah-jamaah mengingkari itu semua, lah jenazah. Banyak orang mengatakan lah nunya, cek Allah tunggu waktu dan kurang kumpul dia adalah menjalin komunikasi lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika duduk bersama di masjid, maka satukan visi kita ke depannya. Makanya berdialog sama ketua DKM dan semua rekan-rekan, sebelum menyibukkan masjid ini disibukkan dengan berbagai kegiatan dan aktivitas, maka yang pertama kali bertemu adalah menyatukan dulu visinya apa. Visinya adalah mardotillah, kurang teh 7 miliar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proyeknya apa? Proyeknya adalah akhirat. Jadi ketika visinya hanya satu, mendapatkan ridho Allah, proyeknya adalah akhirat, maka segala aktivitas yang dihidupkan di masjid ini menunaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang kumpul di masjid, segala perbedaan dikesampingkan, yang dimunculkan adalah persamaannya. Wa qasmu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, perperatlah tali silaturahmi dan janganlah bercerai-berai. Yang berbeda mazhab silakan, mazhab silakan, yang terpenting jangan menyalahkan terhadap salah satu kelompok dan jangan merasa benar dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, erat silaturahmi sebagaimana yang dicontohkan oleh Baikar Subuh Garut Ciamis. Tadi disampaikan oleh ketuanya atau kesepuhannya, kita menjalin ukhuwah
Islamiyah mempererat tali silaturahmi. Pakaian kita mungkin beda, baju kita mungkin beda, sarung kita mungkin beda, tetapi kita masih bersatu dalam ngopi